setelah aku sampai ke kos nih Kak. Terus 1 minggu dikejar anjing terus. Oh iya, serius dikejar banyak anjing terus. anjingnya ya. Lebih banyak anjing daripada kucing. Halo guys, selamat datang di podcast PMM-PNB volume pertama. Hey. Yang meriah dong. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Monica Ayudi Fitri dari Universitas Negeri Padang. Dan untuk podcast pertama kita ini, kita ditemenin oleh 2 mas-mas Jawa. Silahkan kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Prayogo dari Madiun. Dan saya Rahmat Faizal dari Semarang. Kalau Madiun itu di mana sih? Jawa. Oh iya, untuk Madiun ini tempatnya di Provinsi Jawa Timur, Kak. Oh, Jawa Timur. Iya, Kalau Semarang? Kalau Semarang sendiri itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Itu deket Yogyakarta kali ya? Jauh Kak, jauh. Oh. Yogyakarta kan selatan, nah Semarang itu utara. Oke. Ini boleh kenalan dulu, kalian ini dari Almet Biru dan Almet. Ini sama nggak sih birunya? Beda. Beda. Oke. Kalau dari Rizky itu dari kampus mana? Oke, kalau ini Almet Biru dari Politeknik Negeri Madiun. Politeknik. Program studi D4 Teknologi Rekayasa Teknologi. Otomotif, Kak. Ya, dari Madiun, Politeknik Negeri Madiun. Kalau Faiz? Kalau aku sendiri ini nggak tahu ya warnanya apa gitu kan. Kok dibilang hijau nggak hijau, Nggak. dibilang biru juga nggak. Toska. Toska. Bukan. Ini dari Universitas Diponegoro Semarang. Aku sendiri dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Akuntansi perpajakan. Oke. Ini untuk podcast pertama PMM kita itu tentu aja kita ngebahas tentang PMM ya, nggak mungkin tentang Iya. percintaan juga kan. Iya. Karena kan podcast kita tuh PMM. Aku mau nanya, itu kalian kok bisa sih daftar PMM gitu? Tahu dari mana atau gimana ceritanya gitu? Boleh atau dari Mas Faiz duluan deh. Oke, mungkin dari aku sendiri gitu ya. Tahu terkait program dari Kemendikbud ini itu pertama kali itu dari TikTok ya Kak. Oh, TikTok. Nah ya, jadi kan waktu aku lagi scroll TikTok itu kayak muncul nih kayak ada suatu program dari Kemendikbud dan itu mungkin vokasi itu juga yang pertama kali gitu. Jadi Oh kayak, iya, kita pertama ya. Dan itu mungkin keinginanku juga dari kayak gimana sih caranya kayak buat pertukaran pelajar gitu. Nah mungkin ini saatnya buat kita mencoba programnya. Oh, kalau untuk dari Rizky sendiri itu gimana? Kok bisa ikut PMM? Taunya dari mana? Apa sosialisasi ada nggak? Untuk awal-awal sih, Kak. Untuk pertama pastinya dari sosial media. Oh iya, Saya sosial pertama media. kali lihat di IG-nya Kemendikbud ada tuh program pertukaran mahasiswa untuk vokasi. Oh iya. Dari itu mikir, wah, baru pertama nih vokasi membuka untuk program pertukaran belajar mahasiswa itu. Benar. Ikutlah di situ. Terus coba lihat dulu, ternyata wah menarik nih, bisa ke Pulau Bali, ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi. Nah, di situ aku punya ketertarikan di situ karena kita bisa belajar kebudayaan, keberagaman suku, terus sosial, jadi di suatu tempat yang lain berbeda dari tempat asal kita, gitu. Makanya sangat-sangat tertarik ikut PMM ini. Oh, berarti emang kalau kayak TikTok di IG tuh apa ya? Emang Sangat-sangat berguna berguna. banget, informasinya banyak gitu. Aku pribadi juga dari TikTok sih gitu. Apalagi jiwa-jiwa FOMO Iya. gitu ngeliat Wah, orang pengen kan. coba kan. Mode Nusantaranya jalan-jalan gitu dibiayain Iya. lagi. Aduh, nanti aja kita spill itu, jangan spill sekarang deh. Terus gini, kalau untuk PMM itu kan ada informasi terkait dengan SKS, terus ada banyak persyaratannya juga gitu. Kalau yang kalian ingat untuk persyaratannya dan gimana kalian ngurusnya ke kampus itu, ada kesulitan atau apa atau gimana? Mungkin untuk syarat yang diajukan untuk PMM kemudian ada berapa? Ada 6 ya? Atau 8? 6 gitu. Yang pertama adalah KTP yang KTP pasti. wajib. Terus SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Itu nanti bisa di-download langsung di laman PMM-nya. Terus IPK minimal 2,8. 2,8 terus transkrip nilai. Ya, transkrip nilai. Dan Bank BRI. Ini rekening Bank BRI, terus asuransi kesehatan atau BPJS. Ya, begitu. Mungkin dari Kak Faiz ada tambahan?
mungkin sama gitu ya kayak Tiap orang itu kan emang mungkin sama kita syaratnya gitu semua kan. ya bro. Cuma mungkin buat struggle-nya sih kayak buat nyetarain SKS aja sih Ya Kak. Jadi itu kayak, gimana? antara dari kampusku sendiri dengan kampus ini mungkin agak berbeda ya, cuma dan alhamdulillahnya Kaprodiku meng-ACC buat aku sendiri ikut program ini gitu. Kalau untuk yang kamu sekarang kan semester berapa? Sekarang aku semester 5. Semester 5. Untuk semester 5 itu yang di kampusmu sama di Poltek ini kan pasti berbeda kan? Iya. Itu konversinya apakah emang mata kuliahnya tuh sama nggak? Buat ini sama sih. Sama semuanya? Enggak semua, ada beberapa yang berbeda. Nah terus yang berbeda di kampus asal itu konversinya gimana? Apakah emang nggak ada ikut online di sana, full ngambil di sini, nanti pulang-pulang bawa 20 SKS apa gimana kalau dari kampusmu sendiri? Dari pengalamanku ini, aku kan ada beberapa SKS yang sama, ada yang enggak gitu. Nah yang enggak itu dosenku meminta kayak ya udah kamu ikut online aja gitu kan, biar nanti pulang-pulang kayak kamu nggak usah buat ngulang buat ganti di semester 7 gitu kan. Saya kan kalau di kampusku sendiri kalau misalkan ada kekurangan di semester 7 berarti itu nanti gantinya di semester ganjil juga. Oh iya benar. Jadi total SKS yang kamu ambil sekarang berapa? Sekarang tuh buat SKS mata kuliah ya itu ada 14 dan 4 buat SKS wajibnya kan 4 gitu modul Nusantara. Kalau yang di kampus asal? Buat kampus asal tuh sebenarnya 20. Jadi total kamu ngambil SKS sekarang berapa? 30 lebih. Kan ada yang sama gitu. Nah, kalau yang di kampus asal itu hanya 2 matkul aja, itu 4 SKS kalau nggak salah. Oh, berarti totalnya Ada 22 ya. Kalau itu Rizky sendiri gimana kamu kalau untuk konversinya? Untuk konversi SKS sebenarnya di sini saya sebelumnya nggak diizinkan sama Kaprodi. Kan karena saya dari D4. Kan di Politeknik Negeri Bali ini waktu tercantum pendaftaran itu hanya D3 Teknik Mesin. Dan setelah berjalannya waktu ternyata D4 buka ya, prodinya Kak. Makanya aku langsung di ACC sama Kaprodi. Langsung lah ikut, diizinkan langsung tanda tangan cepat. Nah, langsung daftar tuh. Sebenarnya terus tahun ini tuh aku menempuh SKS-nya banyak nih. Oh iya, berapa? Sekitar 26. 26. Ya. Oh. Karena entah ini ada kesalahan teknis atau tidak, yang sebenarnya 3 SKS jadi 4. Oh. Nah, itu jadi semakin nambah. Itu ada 4 atau 3 matkul gitu. Makanya itu sangat-sangat struggle dari Iya situ. sih. Kalau Faiz kan dia ada mata kuliah yang dia online kan, yang di Undip ya. Kalau kamu di Poli Madiun itu ada yang didaringkan juga nggak untuk matkul yang nggak sama pas untuk di semester ini? Untuk Kaprodiku sih menyerahkan semua kepadaku. Nah, untuk mata kuliah aku semua full ambil di PNB ini, nggak ada ambil yang online di kampus asal. Jadi full dari kampus pengirim. Jadi mengikuti dari Senin sampai Jumat full di Politeknik Negeri Bali. Terus kalau untuk mata kuliahnya sama semua? Untuk mata kuliah hampir sama. Karena kan sesama mesin mungkin secara umum garis umum mata kuliahnya sama. Oh iya. Berarti ya oke sih. Itu kan yang struggle-nya, kesusahan, kesulitan pas ngawal. Mungkin kita untuk anak PMM tuh pas awal-awal pas konversi SKS tuh kita juga pada stres kali ya. Stres semua kan, ribut terus grup kita itu kayak gimana gitu kan. Itu kalau kita kan ada kegiatan modul Nusantara nih tiap minggu gitu. Kalau kamu dari kelas mana? Kalau dari kelas Made ya. Made. Kalau kita dari Komang ya. Satu kelompok nih. Ya, kami satu kelompok Komang nih, Bos. Senggol dong. Gimana itu modul Nusantara kalian yang paling berkesan atau yang hal-hal yang seru menurut kalian gimana untuk modul Nusantaranya? Mungkin buat yang aku juga sama teman-teman lain mungkin lebih kayak asik kayak kita pergi keluar gitu kan. Apalagi kayak kemarin ada salah satu kayak mungkin kegiatan yang rafting ya. Oh iya, rafting itu ya, kita asik kelas gitu ya kan. kan. Semua kita bisa benar-benar bermain di sungai gitu kayak melatih kekompakan gitu kan. Itu sih yang benar-benar enak. Ya rafting karena kamu main-main. Kalau ke tempat lain tuh kamu belajar. Healing ya dia, pengen healing. Bosan dia itu. Kalau untuk itu kamu Ki gimana? Untuk modul Nusantara yang paling saya berkesan tuh pertama ini tarian daerah Kak. Oh, tarian daerah. Belajarnya benar-benar seharian susah banget pol. Iya. Kan apalagi harus dipraktekkan terus divideokan, di-upload tuh wah. Itu kan nama tariannya Gopala apa Gopali gitu, makanya bahasanya agak-agak susah. Gopal. Terus gerakan kedua itu kemarin yang kita di rumahnya Bu
anak Agung Putri Indrayanti itu. Iya. Kita kan bikin sate lilit tuh. Ya. Wah. Di situ baru pertama kalinya belajar bikin sate lilit yang mantap tuh. Sate lilit yang ayamnya tuh. Wah. Iya. Jos. Berarti kalau kalian sama makanan Bali aman sama, biasa kan orang ada beberapa orang yang susah nyesuaiin itu lidahnya. Kalau kalian gimana sama makanan Bali, berarti oke aja ya? Cocok aja. Cocok. Untuk sementara masih aman ya. Aman. Sampai sekarang logbook aman? Untuk laporan logbook? Aman. Berapa kali revisi paling banyak? Aku satu. Aku nggak pernah sama sekali revisi. Keren memang. Terus ya kita kan kalau untuk PMF ini kan memang dari pulau ke pulau gitu. Yeah. Otomatis kita tuh pasti punya temen tuh nggak yang di Jawa doang, apalagi kita kalau sekolah itu kan kita dari kecil tuh sama teman-teman yang lingkungannya Jawa, anak Sumatera gitu, dengan didikan orang tua yang sama gitu. Sedangkan kalau di PMM ini kita bertemu dengan orang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa gitu. Kalau untuk kalian sendiri pas baru sampai di sini ketemu teman-teman yang dari luar pulau itu dan ngelihat sikap mereka, cara bergaul mereka, ada kayak culture shock dalam pertemanan gitu nggak? Sebenarnya untuk culture shocknya nggak ada sih, kan kita juga di sini harus saling menghargai dan memahami benar. antar kebudayaan, suku dan ras gitu. Pasti sikap dan sifat berbeda-beda setiap pulaunya. Dan paling asik tuh waktu pertama datang di bandara. Wah, ketemu anak Padang nih, ketemu anak Manado nih, wah, Iya. bahasanya beda-beda. Kemudian jadikan satu, pengen belajar bahasa Bali, wah itu. Tapi kadang kayak pusing juga nggak sih? Pusing. Orang Kalimantan ngomong orang Kalimantan, aduh ini mereka ngomongnya apa gitu. Artinya apa? Gitu. Mereka ketawa pakai bahasa mereka, bercanda-canda, kita juga pengen kan gitu. Makanya tuh mungkin dari situ kita juga saling toleransi. Terus wah, asik nih bisa belajar dari bahasa daerah yang lain. Aku pun pernah belajar tuh bahasa daerah Aceh. Apa coba satu kalimatnya? Lupa. Apa ya Aceh kemarin tuh kayak yang kita berangkat di bandara, sampai bandara kita ngomong yang belajar Aceh tuh Apa? Susah. kan kita kan satu keberangkatan sama kan datangnya tuh, makanya apa ya, lupa ya pokoknya. Ada terus bahasa yang lain, bahasa Kalimantan nih, bahasa Pontianak nih yang paling aku lucu karena hampir sama-sama Melayu, aku kira bahasanya sendiri gitu. Dan ini bahasanya kan kayak Malaysia. Oh iya, kayak Filipin ya. Buddha itu kan mungkin teman-teman atau makanya terus bingal, apa tuh bingal itu? Iya. Ternyata artinya bandel. Oh iya, bingal. Kalau dari Padang, kalian tahu kata-kata Padang? Selain yang kasar. Rancak Bana. Rancak Bana, iya. Terus kalau kalian ngekos apa gimana? Oh ya, kita nggak ada yang dapat asrama kan ya. Ngekos itu bareng-bareng ya. Satu teman kosan itu ada dari mana aja kalian? Kalau aku sendiri tuh ada dari Aceh. Kalau aku dari Bengkalis Kak, Riau. Oh, dari Sumatera, daerah Bengkalis, Sumatera. Riau. Ya. Itu apa kayak pernah nggak sih ngalamin konflik karena kesalahpahaman bahasa, cara bergaul gitu? Untuk konflik sih kemungkinan nggak ada, hampir nggak Nggak ada. ada, gitu. Karena mungkin dari awal kita sudah terstigma, kita harus toleransi memahami antar perbedaan. Makanya kalau semama ada kesalahpahaman, kita langsung luruskan ataupun kita sedikitkan lah, turunkan emosi atau egoisnya kita masing-masing. Makanya lancar-lancar aja sampai sekarang. Mungkin yang susah memahami ini ya bahasa ya, mungkin belajar gitu kan. Kalau untuk memahami orang, memahami temen, kayak sikap temen nggak sulit banget ya kalau untuk kita, karena kan emang sesama Indonesia mungkin secara umum ada kita paham gitu. Iya, benar. Terus kan ini kita di Bali, yang mana kata orang Bali itu dengan keindahan serta kebebasannya. Gitu. Kalau untuk kultur shock kalian di Bali itu pas awal-awal datang atau mungkin sampai sekarang masih shock dan belum terbiasa sama masyarakat Bali itu gimana? Mungkin kultur shocknya di aku sendiri tuh kayak pada bulan ini kan itu ada kayak pohon dari Tebabuya itu apa tuh? Tabebuya. Tabebuya itu kan. Iya, Kalau di iya. Jawa kan mungkin adanya kayaknya kalau nggak salah di Surabaya. Surabaya Kalau ada. di Jawa Tengah kan mungkin jarang dilihat kan, kayak itu mungkin culture shock yang indah gitu ya. Kayak di Jawa nggak ada. Terus dari segi makanan kali ya, mungkin kayak pas awal sate lili tuh ini sate apa gitu kan. Nah, oh ternyata
ini yang namanya sate campurannya. lilin. Nah kemarin kan udah belajar gitu kan. Iya pas masaknya itu ya. Kalau untuk itu kalian udah cobain apa sih yang satu lagi? Ayam betutu. Wah, betul tuh udah pernah gak? Kalau aku belum sih, belum. Itu wajib cobain. Nah, boleh, boleh. Harus Nanti coba ya. tuh. Ah. Makanan khas Bali. Ya. Kalau Rizky, kamu gimana untuk culture shock dari Untuk orang-orang atau gimana? Culture shock pertama mungkin kebiasaan dari adat Hindu kan meletakkan canang di depan rumah Oh, iya. atau di jalan-jalan. Ya itu kan sebagai kita yang beragama Muslim, kita wah apa ini kok di jalan. Terus apakah kita kalau semua menginjak atau menendang kita melakukan pelanggaran atau gimana? Ternyata itu adalah memang adat mereka. Kalau nggak sengaja tersentuh atau ketendang katanya tidak apa-apa. Dan hal itu membuat culture shock karena apa, tiap hari Iya, tiap hari di kan setiap ya? tempat Iya, ya. di setiap tempat kita menemukan hal itu kan namanya canang kalau nggak salah ya Kak? Iya, iya. Canang bener kan? Benar. Ya, Kita menghargai ya. Nah makanya itu kan itu dari adatnya mereka, kita harus menghargai. Pokoknya kalau sebisa mungkin kalau emang tahu kondisi canang itu kan katanya kita harus menghargai, gak boleh sampai mengganggu canang tersebut. Maksudnya gak boleh menendang atau menyenggol Ya, atau apalagi kita apa-apain digiling gitu ya. ya. Nah makanya itu. Terus yang kedua, setelah aku sampai ke kos nih Kak, terus 1 minggu dikejar anjing terus. Oh iya, Iya, serius, banyak dikejar banget anjing terus. anjingnya ya. Lebih banyak anjing daripada kucing. Ya makanya. Itu di anjingnya garang. Anjingnya- apa ngajak main? Mungkin ngajak main ya, mungkin maksudnya ngajak main. Ah. Kalau aku sih kukira bukan ngajak main, cuma apa ya, kita kan orang asing. Iya. Bau kita berbeda sama Iya. bau yang di lingkungan situ. Mungkin kan penciuman anjing itu sangat-sangat Kuat. kuat. Makanya Iya, kita iya cuma sih. dikejar doang, mungkin buat peringatan gitu. Kan aku juga ngekosnya di lingkungan perumahan. Nah, iya. buat dijaga itu. Nah, tapi 1 minggu dikejar terus. Kalau Ya, 1 minggu itu. ya. Ya, Sampai itu yang sekarang kedua. masih dikejar Masih. sama anjing. Sekarang udah enggak, udah friend. Udah friend. Udah bestie. Ya, bestie nih, bestie Jadi sama malah anjingnya. pas kamu pulang anjingnya kehilangan ini Iya. mana Mana orang yang ada sering ya? gue Itu kejar. juga nggak ada nih. Kan, Pulang sampai aja. galau nanti itu anjingnya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau di Bali aku pernah juga dapat apa dari teman. Kalau di sini itu misalkan kalian ngelihat pohon gede yang ada di lilit kain. Oh, iya. Nah, itu kalau misalkan kita lewat harus kita klakson. Oh. Kayak Iya. itu kayak kita ngomong permisi. Terus apalagi kayak Bali itu kan terkenal dengan Pulau Seribu Pura. Nah, di puranya itu kalau misalkan di tepi jalan gitu, kita juga harus ngeklakson. Itu kayak tanda penghormatan, maksudnya kayak kita numpang lewat gitu. Oh. Makanya berisik. Jadi kalian kalau misalkan di jalan di klakson-klakson orang jangan pede, nggak kalian yang disapa itu. Berarti itu buat menghargai yang Buat ada di menghargai. situ. Iya, benar gitu. Baru tahu nih aku Kak. Aku itu adalah di teman kelasku ada yang bilang kayak gitu. Terus di Bali ini gimana? Kalian udah kemana aja liburan? Kayaknya story-nya pada Wah, jauh-jauh lagi banyak Pak nih Is ya, ya kan? banyak nih. Udah Pak sampai Is, Pulau Pak Is Sebelah banyak langsung nih. Pak Is. Kamu kemana paling jauh Pak Is? Paling jauh ke Nusa Penida gitu. Widih, Kita belum Penida. ya. Boleh besok boleh dicoba ya. Boleh. Tapi di sponsor oleh Oleh BBH. oleh Capsuk nggak sih? Kapsul. Itu ke Nusa Penida itu pakai apa atau biayanya berapa sih? Biaya pribadi gitu. Jadi per orang tuh kalau nggak salah sekitar 650 itu udah paling irit ya Kak. Paling irit. Iya, Paling irit Wah, 600. mahal juga ya. Tapi itu kan emang ke lintas pulau kan, Iya, kita nggak di lintas Bali lagi itu. Udah Hotel Lombok nyebrang dikit lagi sampai Lombok. Lombok. Ke Mandalika. Iya, ya. Wih. Mana? Terus ya kita liburan ke mungkin destinasi yang paling inilah apa kayak menonjol di Nuspen gitu, ada namanya tuh Pantai Kelingking. Nah mungkin boleh nanti itu bisa direkomendasiin tuh, bagus Yang banget objeknya itu. ya, cuma buat akses turunnya tuh bener-bener ekstrim sih, hati-hati semua. Kalian pakai tour guide gitu nggak? Enggak, kita Tour guide. sendiri. Sendiri aja. Berani sekali Kak. Berani, Oh, alhamdulillah iya. ya. Jiwa-jiwa petualangnya. Kita yang Boleh nih, mageran di boleh. kos nih susah. Kalau kamu kemana aja paling jauh Ki? Aku sih paling jauh nih ke Pantai Lovina Kak. Lovina. Iya. Di Singaraja. Iya, Ya. Singaraja, Singaraja, dari Singaraja. Berapa jam ke sana? Itu gimana? Dari sini ke Lovina mungkin sekitar perjalanan 3 sampai 4 jam ya. Itu perjalanan malam sampai sana pagi. Pagi. Iya. Gimana berangkatnya itu? Berangkatnya itu sekitar jam 1 pagi ya. Ih, 1 pagi. jam 1. Iya, jam Ya 1 tidur pagi. kan? Tidurnya di perjalanan. Kan kita juga ya itu sewa bis. Oh, Ya. iya. Jadi bisa rame-rame gitu. Itu
Itu kalau ke Lovina kayak objek wisatanya ngapain, apa yang terkenal di pantai Lovina itu? Padahal kan pantai banyak, di Jimbaran banyak. Kenapa kalian milihnya ke Lovina itu? Nah, di Lovina ini ada satu yang menarik nih. Karena di sana ada lumba-lumba, Kak. Nah, dan ada destinasi wisatanya itu berenang bersama lumba-lumba. Nah, di situ saya kepo, pengen renang tuh sama Gak digigit lumba-lumba. kah? Gak digigit kah? Kan lumba-lumba gak gigit, Kak, kayak hiu atau paus. Oh, sebenarnya aku pikir tadi hiu. Nah. Oh, iya, lumba-lumba ya. Nah, lumba-lumba. Di situ berenang aku renang sama lumba-lumba, Kak. Sampean ya. Ya, kesampean berenang sama lumba. Tapi sampai pada akhirnya aku hanyut. Gimana diselamatin nggak? Ceritanya di gini, kan aku pegangan tuh sama perahu yang bikin aku renang, ditarik. Aku pegangan sama seutas kayu gitu. Iya, iya. Ditarik sama perahunya, renang sama lumba-lumba tuh. Tanganku udah capek nih. Oh, jadi Wah, aku mau ngelepasin juga gak bisa nih. Terpaksa udah gemeter. Seret lepas seret, hanyut lah di tengah-tengah. Terus perahunya udah duluan. Ketinggalan. Terus perahunya berhenti, aku nyusul tuh. oh, masih nggak Iya. panik ya? Pasti panik attack, namanya juga di laut lepas. Bisa Ombaknya berenang ya? besar terus gitu. Tapi bisa berenang nggak? Alhamdulillah dikit-dikit ya. Nggak renang gaya batu aja. Kalau gaya batu kan bisa. Kayak batu tenggelam kan. Tenggelam ke bawah itu. Gimana Iya nih? iya iya. Terus kalau kita lihat di sosial media itu kan Bali itu banyak dikunjungin bule-bule. Jadi kayak bisa dibilang untuk orang mikir, bahkan aku sendiri mikir untuk di Bali itu biaya hidupnya tinggi. Sedangkan kita per bulannya dapat BBH itu 1,5 juta, yang mana itu udah ngecover kos segala macam. Apalagi kita nggak ada asramanya juga, itu pasti ngecover segala macam. Kalau menurut kalian duit 1,5 juta itu cukup nggak untuk ngecover kehidupan kalian selama di Bali 1 bulan? Mungkin kalau dibilang-bilang 1,5 juta itu di Bali kurang ya. Kurang. Nah iya, jadi kayak mungkin dari segi kos, kalau misalkan kos sendiri kan kalau di Bali tuh yang kalau di Jawa sendiri kan kalau udah isian tuh sekitar 600 lah itu udah full gitu kan. Nah, kalau iya, di iya. Bali kan sekitar up 1 juta itu baru full. Nah mungkin karena itu kayak kita buat menghemat gitu kan, jadi kayak ayolah kos bareng-bareng gitu kan. Terus buat kehidupan alhamdulillah kayak yang ngepas aja sih Kak buat per bulan itu. Jadi kan kita tuh balik ke diri sendiri gitu, kayak kita mau hedon ya nanti uang cepat habis gitu kan. Jadi kayak kita harus ngirit aja gitu. Maunya Pandai-pandai. hedon, tapi uang di saku nggak Ya, mendukung. press gitu. Pandai-pandai aja mengatur Iya uang. iya iya. Kalau Rizky gimana? Kamu aman nggak duit 1,5 juta? Untuk uang 1,5 juta per bulan menurut aku sih masih kurang, Kak. Karena kan emang dari segi beli aja gini, contoh dasarnya beli makanan Iya. buat kita. Kita sekali beli makanan tuh bisa 20.000 sampai 30.000 sekali beli makan. Oh, Kalau selama 3 kali cuma 300.000. 3 kali kan 30. 30 kali. 30 kali 3. Berapa tuh 90.000? 900.000 kalau dalam per bulan. Ya, 30 kali 900.000 30. kan, Kak. Ya. Kan cuma dapatnya 1,5. Itu kan belum hal yang lain kayak Iya. biaya untuk kehidupan yang lain kayak nyemil atau bensin, Iya, atau bensin. terus biaya Dan kuliah, sekolah. ngeprint atau jilid apapun itu. Iya, Nah, iya. makanya menurut aku 1,5 ini masih kurang karena apalagi di Bali ini destinasi pariwisata yang gila banget. Mahal-mahal banget. Karena kayak seminggu nggak keluar kos, sibuk di kampus itu kayaknya Pasti kurang. kurang Pasti ya. kayak pengen Balik keluar gitu selain kan. modul Nusantara pasti Nah, kan ya. apalagi di dekat-dekat kita kan di kos-kos kita tuh banyak tempat wisata yang Banyak. gratis, murah tapi makanannya mahal. Nah, itu gimana Ya tuh? makanannya. Iya. Ya udah ke sana beli minum aja, makan bawa nasi dari Iya. bawah. Camping ya. Ya kayak camping gitu. camping, ya. Biar lebih mengirit dana gitu ya. Apa lagi ya? Oh ya, tapi kembali lagi sih kan, kalau untuk biaya hidup itu tergantung gimana kita sendiri. Apalagi kalau misalkan kan di sini tuh juga banyak kos-kosan yang nyediain dapur, kulkas, jadi kayak bisa masak Iya, gitu. kan, gitu. Hemat. Nah, kalau aku sendiri bahkan itu per hari kalau untuk makan cuma 15.000 itu bisa makan 4 kali. 15.000. Hmm. Ya sih. Karena untuk harga lauk-laukan juga murah di sini. Murah. Dekat sini pun juga ada pasar banyak, pagi-pagi itu bisa untuk belanja dapur lah gitu kan. Oke guys, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast kita pada volume 1 ini, yang mana kita udah bahas banyak tentang lika-liku kehidupan menjadi mahasiswa inbound PMPNB gitu. Nah, buat temen-temen yang penasaran sama kegiatan-kegiatan yang diceritain oleh narasumber kita ini, dan juga apa tadi modul Nusantaranya, Modul Nusantara, kemana iya. spill dikit-dikit aja kemana sih? Modul Nusantara kita kan rafting juga di Rafting. Ubud. Ubud, weh. Rafting di Ubud. Terus ke ke
Mana tuh Kak? Desa Panglipuran itu desa terbersih yang ada di Bali. Bali. Itu bisa dibilang kayak gitu. Dan terbersih nomor berapa Kak di dunia? 2. Nomor 2 ya? 2 ya, Nomor 2. Jadi buat teman-teman jangan lupa ikutin dan daftar PMM PNB batch 4 di Politeknik Negeri Bali. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa nge-follow Instagram PMM PNB dan juga YouTube kita ada di PMM PNB dan juga TikTok ada PMM PNB. Itu bisa dicari aja. Terus juga ada nanti itu 3 kelas modul Nusantara, ada kelas Komang, kelas Made. dan juga kelas putu. Di sana kalian juga bisa melihat sedikit rangkaian kegiatan modul Nusantara yang kami jalanin dan itu bakal bikin kalian lebih tertarik dan gak sabar untuk nginjakin Pulau Dewata ini. Pasti kepo ini, pasti kepo. Boleh dicoba, boleh daftar ya. Boleh, wajib. Dan juga kami berterima kasih banyak kepada Bisnis Studio Pojok AN yang mana itu dari Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang udah menyediakan dan menjadi sponsor untuk podcast kami kali ini. Kayaknya kita kalau di setiap kegiatan nggak pakai slogan kita tuh kayaknya ada yang kurang. Iya, gitu. betul. Slogan dulu nggak sih? Boleh, Harus boleh. biar semangat. Dan semangat. PMM 3 PNB Bertukar sementara, bermakna selamanya. Yeay.